kejadian dengan salah satu e-commerce yang baru saja membuat announcement untuk PHK 450 orang misalnya gitu. Tokopedia. Iya. Ya nggak apa-apa sih. Nggak Kalau lo yang apa-apa. ngomong gue sih nggak pusing juga. Kan ini Yoi. dibandingkan dengan apa yang dibaca, ditonton, disimak oleh mereka yang hidup sebelum era gadget, seumur hidup mereka itu masih lebih sedikit daripada yang dibaca dan disimak 24 jam. 24 jam today. Brain powernya masih sama. Itu panggilan lo bukan? Atas semua uang yang bisa lo dapat dengan menghancurkan lingkungan, dengan membuat napas kita sesak, is that your calling? Panggilan sama passion dua hal yang berbeda atau sama? I would say it's a passion. Gue membahasakannya ya sampai berbusa banget. Karena makanya bosen tuh sinyal dari dalam diri lo mengatakan, dude, wake up. Lo tuh under capacity. Lo mungkin anak kembar, dibesarkan di Gandhi School yang sama, tapi Syakilanya beda dari anak kembar ini. Welcome back Big Thinkers, Big Things Ahead. Hari ini gue kedatangan Mas Bro Rene Suhardono. Beliau adalah seorang career coach, penulis buku, dan punya segudang pengalaman di dunia entrepreneurial life. Thank you bro, udah datang. Masya Allah, happy to be here. Makasih Sunil, akhirnya ketemu juga. Makasih udah dikasih lalapan, enak banget. Sambelnya aja yang kurang. Dan teman-teman, hari ini gue dapat hadiah dari dia satu ini. So if you have not got this book, please go and get it. And the other one is this book. Okay, thank you for the book. Pleasure. Penulis tuh senang bukunya dibaca, Sunil. I Tapi will lebih read senang and I will bukunya give you- dibeli. Iya, lebih senang bukunya dibeli. Jadi tahu diri ya. Buy the book, bukan get the book. Yes. Okay. What's up, my friend? I've been following you You have. in the podcast of Kasih Solusi, the way you give your feedbacks. Sesat banget tuh, hati-hati loh. Yeah. And gue suka the way you think is a bit mirip dengan diriku because I like to see things from different perspective. Tapi I have a concern. Concernnya adalah with the growth, dengan kecepatan growth sekarang, semua orang tuh kayak dituntut. Lu kalau nggak bisa kerja, lu mending jadi pengusaha. Pengusaha itu adalah jalan keluar yang bagus karena hidup lu akan lebih terjamin. Lu kalau kerja sama orang, anytime lu bisa di PHK, ya kan? Kejadian dengan salah satu e-commerce yang baru saja membuat announcement untuk PHK 450 orang misalnya gitu. Tokopedia. Iya. Ya nggak apa-apa sih. Nggak Kalau lo yang apa-apa. ngomong gue sih nggak pusing juga. Kan ini. Yoi. Nah, tapi selain itu banyak sekali other companies yang mungkin nggak announce tapi these things are happening. Dan ini kejadiannya kayak domino effect post pandemic. Nah, gue pengen tanya significant change apa sih yang lo lihat sebagai sosok yang udah punya pengalaman 5 tahun, 10 tahun sebelumnya dan sekarang sebagai seorang pengusaha? What is the big difference? The playing field is different. The technology is different. Kan banyak yang bilang semakin kesini eranya itu bukan lagi complicated tapi kompleks. Ada penjelasan menarik bukan dari gue tentang bedanya kompleks dengan complicated. Kalau complicated tuh rumit gitu, kayak apa ya, sesuatu yang mungkin besarannya meningkat, tapi secara umum prinsipnya sama. Nah kalau kompleks ada interdependensi yang besar antara satu faktor dengan faktor lain. Okay. Jadi kayak waktu ditanya seorang klimatologis ditanya kira-kira besok hujan apa enggak? For us it's a simple question. Tapi buat dia itu luar biasa kompleks. Karena untuk bisa sampai pada jawaban tertentu terlalu banyak faktor yang bermain. Sehingga klimatologis itu tidak pernah punya wisdom untuk mengetahui cuaca akan jadi seperti apa. Tapi mempersiapkan orang akan possibilities cuaca-cuaca yang mungkin muncul. Kita tuh ada di situ sekarang. Kita tuh ada di periode yang
extremely complex. Karena perubahan dari playing field itu juga dibarengi dengan perubahan di psyche kita. Oke. We are overly distracted. Oh itu parah sekali. One of someone I really respect namanya Hamzah Yusuf itu bilang begini. Apa yang dibaca, I hope I do justice to his statement ya. Coba diserapi sama-sama, kita serap sama-sama ya. Apa yang kita tonton, kita baca, kita simak dalam 24 jam. Sekarang Sunil, dibandingkan dengan apa yang dibaca, ditonton, disimak oleh mereka yang hidup sebelum era gadget, seumur hidup mereka. Say somebody satu usia kita berapa? Satu generasi itu berapa? 70, 80 tahun. Iya. Apa yang dibaca selama 70, 80 tahun, disimak, ditonton selama 80 tahun, itu masih lebih sedikit daripada yang dibaca dan disimak 24 jam. 24 jam today. Brain powernya masih sama, tapi kesadarannya sudah jauh menurun. Yes. Jadi ini this is a very good insight. When you're talking to someone, how many of that attention can you actually acquire? Ini kayaknya yang lebih berpengaruh sih Sunil. Jadi kalau ditanya apa yang sudah berubah banyak sekali. Tapi gue mungkin ingin mengusulkan gimana kalau kita bahas yang terus sama dan insya Allah akan terus sama. Oke. Karena kalau kita punya pegangan itu, fundamental itu, menurut gue akan baik. Oke. Gitu. Dari dulu sampai sekarang kesamaannya adalah ada yang gagal. Itu pasti lebih banyak dari yang berhasil. Yes. Dan yang berhasil pun mengalami kegagalan jauh lebih banyak daripada yang gagal terus berhenti. Betul ya? Oke. Betul ya? That's still the same. That's still the same. Dan yang paling prinsip menurut gue adalah niatan lo memulai usaha. Rata-rata yang bisa terus bertumbuh kembang adalah mereka yang berhasil berevolusi, bertransformasi dari melihat bisnis itu sebagai ajang peluang, cari duit, cuan, menjadi melakukan bisnis itu adalah panggilan. Oke, Jadi ini berat bukan nih. peluang, Yes. tapi panggilan. Ini beda panggilan nih. itu dari mana? Ada calling di dalam diri lo. Nah, calling yang bisa ngerasain bukan orang lain, elu. Iya, benar. So, kalau bicaranya soal peluang, kalau kita bicara 1 miliar itu besar, nanti ada yang nawarin 10 miliar lebih besar. Terus ada yang nawarin batu bara triliunan. Betul kan? Betul. Tapi itu panggilan lo bukan? Okay. Atas semua uang yang bisa lo dapat dengan menghancurkan lingkungan, dengan membuat napas kita sesek, is that your calling? Panggilan sama passion dua hal yang berbeda atau sama? I would say it's a passion. Gue membahasakannya ya sampai berbusa banget. Karena gini, kalau gue ngomong kata passion, I talk to 10 different people. What's on their mind itu 10 different ideas. Makanya I stop talking about passion. Okay. But we need to understand the word itself. Kata passion itu, ini kalau gue kebanyakan pakai bahasa Inggris inget ini. Nggak apa-apa. Karena muka gue di depan muka yang kayaknya langsung Nggak lebih apa-apa, lancar good pakai deh. bahasa Yes, Inggris yes, gitu ya. yes, Cuman yes. kan yang lain nggak tahu sabada ting juga sih. Ada ini, ada teksnya. Ada teksnya nanti ya. Oke. Sampai mana tadi? Passion itu kata dasarnya passio. You know what passio mean? It's Latin. It means suffering. Passion, it means suffering. Suffering. It comes from the word suffering. Suffer. Not only to suffer greatly. To suffer greatly. To suffer greatly. That's passion. But you do it intentionally. Lo melakukan itu secara sadar karena lo tahu itu purposeful. That's passion. Because it is purposeful. Makanya kawan-kawan Kristiani menggunakan kata passion itu dari kata passio because the passion of Christ. Oke. Apa yang dilakukan oleh ini aki-aki yang nonton gue, mohon maaf ya, ini kan masih maksud dalam menjelaskan ini si jenggot ngapain dia ngomong Kristen gitu ya. Tapi esensinya adalah begini, katanya kalau kawan-kawan Kristiani menebus, Yesus itu menebus dosa-dosa gitu kan, makanya dia melalui based on ceritanya kawan-kawan menurut itu, ceritanya ya. itu suffering yang amat sangat tapi untuk tujuan yang clear. Itu kata passion berasal dari situ. Oke. Nah, ada yang bilang itu hobi, ada yang bilang itu ambisi, ada yang bilang itu hasrat, gairah, banyak banget. Tapi kalau gue sekarang lebih senang menyebutnya begini. Passion itu terletak pada segala aktivitas. So it has to be activity. Iya. Ya, yang membuat diri merasa berdaya.
Oke. Lihat ada beberapa komponen ya. Pertama aktivitas. Jadi kalau lo ngomong passion gue kayaknya bikin orang tua gue happy. Ya lo mau ngapain? Lo mau pijet dia orang tua lo mau kasih dia duit, lo mau apa? It need to be an activity. Iya. Lo harus ngelakuin. Ada juga yang ngomong gini, coach, aku tuh passionku tuh musik, tapi kok gini-gini aja hidupku ya. Oke, explain. Passion lo musik, udah berapa aransemen musik lo bikin? Nggak ada. Alat musik berapa banyak lo mainin? Nggak ada. Keterlibatan lo di kegiatan musik itu udah berapa banyak? Nggak ada juga. Nah, jadi pas lo bilang lo passionnya musik ngapain? Seneng dengerin musik. You see the difference? Seneng dengerin musik belum tentu jadi passion Ya bukan, karena itu it's not an activity. Yeah. It's just something you like to do. Iya, lo nggak cuman mikir-mikir kayak gue suka, tapi lo udah ngelakuin dan pada saat lo lakuin lo pengen terus melakukan. Iya. Jadi aktivitas yang membuat diri, bukan orang lain nih. Iya. Mohon maaf, orang yang ngelakuin passionnya menurut dia akan langsung dapat duit. Kan banyak passion gak ngasilin duit. Emang enggak bego? Iya. Ya maaf kata-kata kasar. Tapi banyak orang kejebak sama kata-katanya Steve Jobs. Do your work passionately, the money will come. Yes. Which is not wrong. Karena kan gini, untuk bisa dapat cuan, satu sebagai aki-aki gue percaya Rizky sudah ditakar oleh Allah gitu ya. Lo hanya bisa berikhtiar dan melakukan yang terbaik. Tapi gini, ada rumus yang namanya rumus kepiawaian. Dari lo cuma ngelakuin sesuatu karena aktivitas, habis dari aktivitas apa di atasnya habis itu? Kebiasaan kan? Habit. Ya kan habit. Habis habit apa? Expertise. Iya, kebisaan, ya kan? Terus keahlian lebih tinggi dari itu kepiawaian. Duit tuh biasanya datangnya di sini nih. Specialist. Iya kan? Nah, Specialist. kalau lu udah berhenti di level baru kebisaan, ya jelas segitu-segitu aja. Kebisaan itu masih baru bisa ya, belum main harmonika bisa. Main ya kan, drum nyetir, bisa. Can you play properly? Tapi lu gini, ukurannya apa kalau piawai? Kalau piawai itu gini, lu udah nggak perlu advertising diri lo, orang yang nyari lu. Iya. Kayak kalau dunia musik kita tahunya di Indonesia ADMS gitu ya. People go to him. Yeah. Sekarang kalau gue sebut satu kata misalnya, I don't know, kesehatan yang terlintas di pikiran lo siapa? Ya kan, olahraga yang terlintas di pikiran lo siapa? Digital marketing yang terlintas di pikiran lo siapa? Itu piawai. Dan you need to do it in a way, karena gini, it has to be difficult. Nggak bisa, nggak sulit. Kalau nggak sulit, lu nggak jadi lebih jago dong. Game aja dari tingkat level 1 sampai tingkat level 10 kan beda. Lu udah level 10 disuruh main di 1 aja. Bosen. Makanya bosen tuh sinyal. Dari dalam diri lo mengatakan, dude, wake up. Lu tuh under capacity. Tapi kalau lu misalnya, lu seneng ngomong, lu jago presentasi, oke, fine. Presentasiin deh di depan Jokowi, Prabowo, dan semua. Bisa nggak? Bisa jadi lu nggak bisa. Kenapa? Karena lu belum sampai. Belum selevel itu. Ya, dan ini memang harus diperjuangkan. Makanya kata-kata kunci daripada ngomong passion, gue menyebutnya desirable difficulties. Desirable difficulties. The path of least resistance. Karena lu seneng ngelakuin itu, nggak kebebanan. Orang ngelihat lu kebebanan. Ada satu contoh ya Sunil. Temen gue tuh ada yang buat gue ganggu banget. Karena dia tuh seneng banget balancing account, balancing ledger, tahu ya. Jadi kayak laporan keuangan tuh dia ingin pasti sama. Kalau selisihnya 10.000 ya udah bayar lah, kita tidur habis itu ya. Ini enggak, dia harus tahu kenapa salah. I cannot understand. Buat gue itu lo mengapa nyiksa diri. Nah buat dia susah, tipe-tipe gue yang gue agak ribet susah bro masuk situ. Kenikmatan. Sementara buat dia, gue ngomong di depan orang bisa bicara, kok bisa sih? Nah jadi emang tiap orang dibedakan. Itu sendiri-sendiri. Nah pada saat lo nanya tadi passion, ini baru gue mau jawab. Bedanya sama panggilan apa? There is a term in Arabic, namanya Shakila. Shakila is predisposition. Everyone is given specific predisposition. Lo mungkin anak kembar, dibesarkan di Gandhi School yang sama, ya punya orang tua yang sama, pola asuh yang sama. Tapi Shakilanya beda dari anak kembar ini. Dan memang itu kekhususan masing-masing orang yang dititipkan oleh Sang Pencipta, karena no second is wasted in your life unless you feel so gitu ya. Nothing is unintentional, semuanya intentional. The question adalah lo mau ngelihat itu nggak? Jadi kalau lo memegang teguh pemahaman Shakila, yang perlu lo lakukan adalah lo nggak melihat yang ada di depan lo sebagai sebuah kesalahan. Mestinya gue masuk batu bara, nggak gitu.
Oke. Mustinya gue bisa bahasa Inggris, nggak gitu. Yang lo lakukan adalah number one, basis lo adalah syukur, which I like karena di sini ditulis di bukunya Sunil, grateful, ada makna tersembunyi di balik syukur. Ya. Yang kedua, kita bisa melakukan segala sesuatu dengan sepenuh hati. Iya. Dan lagi-lagi ada di sini namanya Joyful. sukacita. Iya. Sukacita itu bukan happy doang ya. Sukacita tuh content gitu. Lo kayak you always have something to celebrate because you're alive. Yes. The idea of being alive itu namanya wujud makanya. Wujud. Lagi-lagi Arabic. Tahu nggak wujud artinya apa? Existence. Yes, another meaning to be ecstatic. Ya. Aneh ya. Jadi lo tuh udah dikasih bentuk, dikasih fisik, sepatutnya lo ekstatik. Kalau enggak berarti bukan salah penjelasannya, salah di elu sob. Gitu. Nah itu sih. Otaknya belum di. Terakhir be cool. Apa tuh? Be cool. Ini Bawah. gue. Be cool tuh maksudnya Karena udah. dingin. Oh enggak ya? Cobaan akan datang santuy aja santuy. Yes, gitu be kan. cool, be cool, betul. But this is interesting. Banyak orang bro, banyak orang itu kan butuh dimotivate in terms of entrepreneurial kita ngomong ya. They have the spirit. Kayak gue dulu mungkin salah ngomong dulu, mungkin zaman gue umur 18, mungkin gue salah ngomong. Calling gue entrepreneur sebenarnya zaman itu gue memang udah nek kalau bokap gue itu di toko tekstil kerjanya pakai meteran kayu tuh nggak lo, yang 1 meter. Gue udah bilang babe gue dari umur 9 tahun, gue nggak bakal pegang itu kayu meteran, oke? Berani juga loh. It's not meant for me. Dan gue udah ngomong itu dari gue 9 years old, and I don't know how, but I just said that, gitu. Terus, you asked me earlier, do I have a sibling? I had a sibling. He was alive till the age of 8. So di umur 9 years old, I told my dad, I'm going to go to United States. I will make the money. He is going to take care of you guys. Don't worry about me. But when he passed away, biasa kalau kakak tuh adiknya passed away sedih, gue langsung kepala gue tepok dulu. Now I'm supposed to take care of them. My dream is scattered. Okay, is that a calling at the age of 9? Very good question. I don't know. Tapi semua itu Itu kalau Shakila atau Shakila. Yeah. You see, ini, Dua view yang sama. paradigm yang berbeda. But what you choose to see, it is Shakila. They don't even know what is peluang. Dia orang taunya perlu uang, nggak tahu peluang. There is a big difference between peluang and perlu uang. Elemen amigdalanya harus ditemper supaya kita nggak apa-apa ngelihatnya sebagai missing it or winning it. Iya. Ya, karena ada pilihan di tengah kan. Relax, ya you miss this one. Ya tapi kesempatan hanya akan datang sekali. Is that you saying it? Di situ Agustin Musyo itu menemukan solar panelnya. Karena Pak Musyo itu dibeli lisensinya waktu itu. Dibeli oleh Pengusaha batu bara untuk ditaruh di brankas supaya nggak dibuka. Kenapa? Karena mengancam industri batu bara di Inggris yang saat itu lagi mulai naik. Ini baru dari mini hidro, dan Indonesia itu negara yang penuh sungai, belum matahari. Kalau angin mungkin kurang ya, tapi ombak. Gue sih optimis banget kalau aja kita put our mind together. Ini bisa jadi potensi bisnis yang awesome banget.